Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang tokoh dari Ormas NU pernah mengeluarkan statement, ya, katanya urusan agama ini harus dipegang oleh orang NU. Kalau dipegang selain orang NU, salah semua. Peran apa? Terus tanya terus. Peran apa? Syuhudan dinian. Peran agama harus kita pegang. Imam masjid, khotib-khotib, KUA, Menteri Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Ya, Pak Said Akil Sirot mengatakan urusan agama ini harus dipegang oleh orang NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Ya. Jadi yang korupsi dana haji, korupsi dana abadi umat, ya Pak Said Akil Munawar, kemudian Surya Dharma Ali, itu orang dari ormas mana? Belum lagi yang sekarang ini, ya, Yakut Khalil Qomas, ya kan jelas-jelas dari ormas NU. Ya. Jadi ya sepertinya Pak Said Akil Sirot ya harus menelan apa namanya ini. Kalau pil itu kan ya menyehatkan ya, kenyataan lah yang jelas ya. Harus menelan kenyataan pahit yang berulang kali ya. Pertama Pak Said Akil Munawar, kemudian Surya Dharma Ali ya. Yang terakhir ini Yakut Khalil Qomas ya, korupsi kuota haji ya. Dan sudah ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Dan sepertinya bakal ada tersangka baru lagi karena ada berita terbaru bahwasanya KPK ini tengah memeriksa ya Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Coba kita lihat videonya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Hari ini, Selasa 13 Januari 2026, penyidik KPK memanggil Aizuddin AIZ selaku Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 13 Januari, berarti 2 hari yang lalu ya. Atau PBNU untuk diperiksa sebagai saksi. Berdasarkan informasi, Aizuddin telah memenuhi panggilan penyidik. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan sekitar pukul 11.21 WIB. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara rinci materi apa yang didalami penyidik, mengingat proses pemeriksaan masih berlangsung. Ya. Pemeriksaan terhadap unsur PBNU ini merupakan lanjutan dari rangkaian penyidikan maraton yang dilakukan KPK. Sehari sebelumnya, Senin 13 Januari 2026, penyidik juga telah memeriksa Wakil Khatib Syuriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta. Ternyata ada juga yang sudah diperiksa lebih dulu daripada Aizuddin ini ya. Dan itu juga pengurus NU juga ya. Muzaki Kholis. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya menjelaskan bahwa fokus penyidik saat ini adalah menelusuri dugaan campur tangan pihak ketiga dalam kebijakan pembagian kuota haji. Penyidik menduga ada dorongan dari pihak penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK atau Biro Travel yang memengaruhi keputusan Kementerian Agama. Pemeriksaan saksi dari pihak PWNU ini didalami pengetahuannya terkait dengan inisiatif-inisiatif dari PIHK untuk melakukan pembagian kuota haji khusus. Ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selasa 13 Januari 2026. KPK menduga perubahan komposisi kuota haji tambahan yang seharusnya diprioritaskan untuk jemaah reguler tidak murni merupakan diskresi sepihak Kementerian Agama. Jadi diduga ada juga inisiatif ataupun motif dari PIHK atau Biro Travel untuk diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Kata Budi. Meskipun saksi yang dipanggil dari unsur NU seperti Muzaki Kholis diketahui tidak memiliki biro perjalanan haji, penyidik meyakini para saksi mengetahui alur penyampaian aspirasi atau lobi-lobi dari pengusaha travel kepada pejabat Kemenak. Ya, itu berita dari Tribun ya.
Kemudian ada lagi, ini berita dari halaman berita Antara. Ya. Coba kita baca beritanya. KPK tegaskan punya bukti soal Ketua PBNU terima uang kasus kuota haji. Ya, ini gambar dari ya, Ketua Bidang Ekonomi dari Ormas NU, ya, Ketua Bidang Ekonomi PBNU Aizuddin Abdurrahman alias Gus Ais, ya. Jadi Gus Ais berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa 13 Januari 2026. KPK memeriksa Aizuddin dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024 yang melibatkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Ya, ini kutipan beritanya. Ya, tentu KPK juga memiliki keterangan ataupun bukti-bukti lain yang kemudian mengonfirmasi terkait dengan dugaan tersebut. Kita baca beritanya. Ya, Jakarta, Antara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan mempunyai bukti mengenai Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Aizuddin Abdurrahman atau Gus Ais menerima uang terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Jadi dugaan KPK yang dulu pernah beredar beritanya bahwa aliran dana korupsi kuota haji ini mengalir sampai ke PBNU sepertinya bukan isapan jempol, ya. Ini KPK menyatakan ya memiliki bukti, ya, mempunyai bukti. Tentu KPK juga memiliki keterangan ataupun bukti-bukti lain yang kemudian mengonfirmasi terkait dengan dugaan-dugaan tersebut. Ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Rabu, ya. Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK memanggil dan memeriksa Aizuddin sebagai saksi kasus kuota haji pada 13 Januari 2026. Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami terkait dugaan adanya aliran uang kepada yang bersangkutan. Ya. Selain itu, dia mengatakan KPK kedepannya akan mengonfirmasi dugaan aliran uang tersebut kepada saksi-saksi lainnya atau dari dokumen maupun barang bukti elektronik. Sebelumnya, Aizuddin sempat membantah menerima uang terkait kasus kuota haji setelah menjalani pemeriksaan oleh KPK. Sejauh ini enggak ya, tidak ada. Ini kata Aizuddin, ya. Untuk kasus tersebut, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai 1 triliun lebih dan mencegah 3 orang untuk bepergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Mereka yang dicegah adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Isfah Abidal Aziz atau Gus Alek yang sekarang juga sudah ditetapkan jadi tersangka. Ya. Ini mantan staf khusus ya, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, serta Fuad Hasan Mashhur selaku pemilik Biro Penyelenggara Haji Maktur. KPK pada 9 Januari 2026 mengumumkan 2 dari 3 orang yang dicegah tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Yakut Khalil Qomas atau YCQ dan Isfah Abidal Aziz atau IAA. Selain ditangani KPK, Pansus Hak Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Poin utama yang disoroti Pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Saat itu Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8% sedangkan 92% untuk kuota haji reguler. Jadi kita tunggu perkembangan berita selanjutnya, apakah akan ada tersangka baru ya dari pengurus
Ormas NU atau dari PBNU, karena ya ketua bidang ekonomi ini diperiksa oleh KPK karena diduga ada aliran dana ke sana. Ya, aliran dana kuota haji ini diduga mengalir ke sana. Dan KPK sudah menyatakan bahwa KPK memiliki bukti-bukti. Ya, akankah ada tersangka baru lagi dari pengurus PBNU? Kita tunggu berita selanjutnya.